Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jurang Motor Channel. Baiklah, pada sore kali ini kita kedatangan sepeda motor Absolute Revo. Ini motor katanya awal-awal dipakai itu enak-enak aja. Nah, esoknya pagi itu tiba-tiba engkolannya membatu, mengeras. Kalau kata yang punya seperti itu. Nah, otomatis itu ada sesuatu yang lengket di dalam piston ataupun blok ya. Oke, ini jadi motor udah kita buka seperti ini. Karena memang ini pasti bongkar mesin untuk menyelesaikan masalahnya. Ini udah kita buka bodi-bodinya dan ini knalpotnya juga sudah kita buka. Dan ajaibnya ketika knalpot kita buka, di sini ada keluar airnya. Ada keluar airnya, itu dia. Itu air dari dalam knalpot ya, bukan dari saringan hawa. Dan ini masih terlihat agak basah ya. Ini bukan oli tapi ini air. Oke. Seperti materi-materi saya sebelumnya, bahwasanya sepeda motor itu bisa dihidupkan apabila memiliki 3 komponen pendukungnya. Yang pertama adalah minyak, pengapian, dan juga kompresi. Nah, pada kasus ini, motor ini adalah tidak ada kompresi. Yuk kita lihat. Ini busi belum saya apa-apain ya. Langsung saja kita engkol menggunakan tangan ini. Nah, engkolnya sangat ringan sekali. Oke guys, jadi karena ini udah sore, jadi untuk video pembongkaran kita timelapse-kan saja agar videonya juga tidak terlalu panjang ya guys ya. Nah, ini dia penampakan klepnya ya. Di klepnya ini aja kelihatan kalau ini banyak airnya kan. Ini yang coklat-coklat nih pasti air ini. Udah tidak mungkin tidak ya. Ini juga di bloknya nih ya, tuh kelihatan berkarat dan banyak airnya. Coba hidupin plus. Nah tuh kelihatan tuh ya, fokus lah please. Nah, hohoi, luar biasa ini motor. Kenapa bisa kayak gini ya? Penyebabnya apa ya? Apa bisa jadi dikerjain sama teman-temannya atau gimana? Soalnya ini motor termasuk punya anak lajang ya. Nah, untuk ini juga masih ada air-airnya. Dan ini kita coba engkol biar pistonnya maju. Oh, giginya nyangkut. Dah, angel. Oke, intinya ini piston banyak airnya. Kelihatan ya. Oke guys ya, ini coba udah kita bersihkan pistonnya. Ini masih standar ini. Dan ya tuh kan masih standar. Dan sepertinya ya nggak tahu lah, entah memang ini diisi air sama orang atau memang habis masuk ke dalam banjiran gitu. Dan yang jelas ini air ya, kuning-kuning ini air bukan oli. Oke, karena penasaran ini kita mau coba buka tap olinya, seperti apa kondisi olinya. Oke, perhatikan ya bahwa tap olinya udah kita kendorkan, tinggal kita putar pakai tangan ini. Nah, kelihatan ya olinya bercampur dengan air. Coba kita buka, di tutup ini. Oh, ternyata juga tinggal sedikit olinya. Ini kita coba buka tutup olinya. Sebenarnya nggak dibuka pun nggak ada masalah karena hawa udah masuk ke mesin melalui lubang-lubang sini kan. Oh. Wah, kacau guys, olinya habis ya. Jauh di bawah perkiraan. Oke. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan pada area klep. Ya, untuk klep intake-nya bocor ya. Ini udah kita isi bahan bakar, dia bocor. Klep minyak bocor. Dan ini kita gantian ke klep buang atau klep knalpot.
Nah ini lebih parah bocornya ya. Oke, untuk klep kita belum tahu kondisinya, tapi yang jelas kalau udah bongkar seperti ini akan kita sekir ulang. Itu dibuka, dipukul-pukul dulunya. Dipukul lagi, bolak-balik gitu. Oke guys ya, kita di sini lanjut lagi ke Revo Absolute yang olinya campur dengan air ya sedikit. Nah di sini untuk Dexel sudah kita rakit, sudah kita sekir, terus seal cap udah kita ganti pakai punya Suzuki ya. Itu kelihatan masih baru, dan ini sudah kita beri pelumasan walaupun satu tetes. Ini kita kencangkan ya. Ini dia penampakan bagian ruang bakar dan klepnya. Ini nanti busi kita ganti ya, karena di sini businya sudah terpenuhi oleh kotoran-kotoran yang masuk ke dalam ruangan sebelah sana. Oke, ini ada cerita sedikit ya. Jadi tadi itu harusnya sih siang ini udah disekir dan udah dipasang, bukan siang lah ya, sore. Karena kita pulang dari kota tadi itu sampai rumah jam 3. Nah karena mau disekir, saya lupa tuh kalau ternyata baut ini ada yang patah satu ya. Ini dia contohnya, bukan contohnya, ini dia korbannya. Jadi ini dibuka keras sekali, mungkin karena bekarat, akhirnya dia patah di dalam. Nah dari sini saya memutuskan untuk ngelas ininya dulu. Ngelas mau saya cabut gitu kan, saya cabut menggunakan ini udah saya las. Terus bagian ini sudah saya bakar cukup lama juga menggunakan itu ya. Nah menggunakan torch itu, dan juga saya cepitkan langsung di ragum sini ya. Tapi akhirnya nggak mau juga kebuka. Alhasil ini saya coba bor ulang, malah patah di dalam dia kan, sebagian itu nggak mau kebuka ya, nggak mau kebuka dan patah di dalam. Akhirnya ini saya bor ulang, dan saya tapkan menjadi baut 11. Nah ini dia, ini baut 11. Jadi kalau dimasukkan ke lubang 11 ini, dia ini kebesaran sebetulnya ya, cuman ya karena ada dratnya jadi bisa diputar. Tapi kalau di sini ini lumayan pas lah, baut 11. Mana buktinya kalau ini baut 11? Nih, ini ya, ini kunci 11 ring masuk, dan ini 11 pasnya juga masuk. Jadi lama di ngakalin ini tadi, udah dibakar, dikasih oli, dilas, tapi juga nggak mau. Oke, jadi udah selesai ya untuk area Dexel. Ini juga masih ada bekas gigitan ragum, ini mungkin nanti diamplas sedikit aja. Oke, berikutnya saringan hawa kita belikan merek Aspira. Terus pistonnya ini di sini kita menggunakan punya KVY ya, punya bit 25, dan ini dia bloknya cukup kilat ya dan bersih. Dan pistonnya itu kata tukang bubutnya itu udah pas, tidak ada yang perlu dikurang-kurangi ya. Bisa dibilang tetap bisa juga dipasang di Absolute Revo walaupun menggunakan piston bit. Oke, jadi ini tinggal kita pasang ke motornya ya. Kita rakit. Target kita sih cuman rakit doang, untuk masalah hidupnya itu besok pagi. Oke guys, jadi di sini piston dan ringnya langsung kita masukkan ke dalam blok silindernya. Jadi di sini kita tinggal masang pen piston dan juga sirklipnya saja. Nah, walaupun kerja pada malam hari ini itu kita menggunakan lampu yang cukup terang, tetapi untuk melihat sisi-sisi tertentu kita tetap membutuhkan senter. Nah di sini untuk pengetopan agak sulit dikarenakan tidak ada baut untuk memutar bagian magnetnya. Oke, kita tetap jaga kualitas dan kebersihan motor-motornya ya. Harus terpasang secara sempurna dan presisi agar motor bisa berjalan lebih awet dan semestinya. Ya, di sini sedikit mencari baut ya. Baut yang untuk Dexelnya itu agak terselip. Oke, dan kita laksanakan penguncian awal menggunakan kunci ring dulu. Jangan menggunakan kunci pas ya. Usahakan jangan menggunakan kunci pas. Nah, setelah itu kita gunakan kunci momen dan kita kunci di 21 Nm. Kita gunakan kunci momen agar seluruh baut memiliki kekencangan yang sama. Untuk baut yang 8 ini usahakan jangan terlalu kencang, bahaya kalau misalnya putus.
sebelum di setel sebelum dipasang tuh gigi temengnya, usahakan kita kendorkan dulu setelan klepnya. Dan pemasangan juga sudah tidak diperlukan pemaksaan. Ini bukti bahwasannya rantai temeng itu sudah sedikit kendor. Alangkah sebaiknya langsung diganti sekalian temengnya, dan suara motor dijamin akan terasa lebih padat, serta tarikan motor itu bisa jadi lebih enak ya. Ini karena rantainya sudah sedikit mulur, jadi untuk top timingnya kita geser ke bagian dalam sedikit. Jadi intinya mesin sudah top, tapi untuk area klep masih ada delay membuka sedikit lagi. Semoga bisa dipahami ya guys ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itulah proses pemasangannya. Yang awalnya mau nggak disorting, tapi ya udahlah kita buat hyperlapse juga kan. Nah, terus untuk pengetopan itu karena di sini nggak ada baut untuk mutar magnetnya ya. Jadi dicolok-colok pakai obeng, dicarikan huruf T-nya gitu. Nah, untuk di motor ini itu udah agak geser kurang lebih setengah mata ya. Jadi kalau misalnya topnya itu seperti ini, harusnya dia kalau dibuat ditopkan giginya itu malah kelewatan gitu. Jadi kita buat sebelumnya saja. Oke, jadi ini mau coba untuk servis karbu ya. Ternyata di karbunya itu sangat banyak sekali airnya. Tuh dia, ini airnya. Nah, coba kita buka dulu seperti apa kondisinya. Mungkin malam ini cuma sampai dipasang aja karbunya, tapi untuk oli belum diisi. Mungkin oli diisi besok pagi gitu kan. Waduh, langsung jatuh ya guys. Oke, untuk kotoran di sini terlihat sudah sedikit menumpuk ya. Kok sedikit, yang namanya menumpuk ya, itu menumpuk. Oke, di sini udah aku ambilkan obeng. Nah, ini bisa dilihat ya. Wow. Seperti ini kondisi kotorannya yang ada di karbu. Oke lah ya, untuk nyervis karbu kayak biasa dicuci-cuci gitu kan, nanti dipasang lagi, terus langsung kita pasang ke motornya yang ada di sana. Oke. Oke. Ya bro ya, jadi ini motor udah kita isi oli, kita pakai oli yang murah, dan selama beberapa hari kemarin ya itu kita biarkan aja motor. Itu terlihat tuh kalau airnya itu masih turun, dimiring-miringin gitu airnya masih turun, tapi tadi udah kita kompresor ya, itu dia oli campur air. Terus ini tadi udah kita ganti busi baru, tapi kok susah banget hidupnya gitu kan. Ternyata cop businya ini udah nggak recommended, dan di sini itu udah banyak karat-karatnya. Ini kayaknya juga sambungan ya. Jadi ini mungkin mau kita buka dulu, ini kita lihat sambungannya seperti apa. Terus mungkin kita ganti juga kepala businya yang pas gitu, biar di sini tuh kita buka sedikit lagi biar dapat kabelnya. Oke, kita lanjut seperti apa nanti ya. Oke guys ya, jadi setelah dibuka itu di sini ada kehijau-hijauan. Ini jelas kalau di sini itu terjadi yang namanya jamur ya. Terus ini kabel utamanya itu yang untuk nyambung ini terlalu kecil ya, kecil dan berjamur. Di sini juga udah nggak ada. Tapi kabel yang utama ini masih kabel yang tunggal itu yang keras, yang kayak kabel SR ya. Nah ini jauh sekali sudah jaraknya. Jadi kita coba akali untuk kuilnya itu kita majukan dari dalam sini ya. Jadi setelah kita ubah nih kuilnya, kita majukan ya. Nih kita majukan, dan kita cuman baut satu, yang ini nggak dipasang ya. Jadi untuk kabel itu udah melebihi, tinggal kita kasih kepala busi yang baru, kita coba hidupkan lagi ya. Karena sebelumnya ini nggak pakai saringan hawa ya, dan ini udah dipotong juga, jadi kondisinya seperti ini. Ini tinggal kita bersihkan, terus kita kasih saringan hawa baru, dan tuh kita pasang langsung ke motornya ya. Oke ya, untuk rem sudah blong, batok diikat karet karena udah goyang semua ya. Kanan kiri diikat dipakai karet seperti ini.
Untuk sayapnya sudah kendor. Untuk bodi bawah sebelah kiri sudah tidak ada. Nih ikatan karetnya terlihat sekali mengikat lampu, dan ya batok belakangnya juga sudah diperban seperti itu. Oke guys ya, jadi seperti ini hasil motornya. Untuk bodinya itu udah banyak yang pecah-pecah. Terus lupa juga kita belum setel rantai, nanti kita setel sebentar. Ini kita hidupkan dulu ya. Wah, starter langsung jreng guys, mati pula. Langsamnya seperti kerendahan ya, minta ditinggikan sedikit untuk daeran gasnya. Ini juga udah kita bawa tadi sholat asar ke masjid ya, berjamaah. Terus tuh udah lihat buah juga, ada orang nimbang sawit tadi, dan alhamdulillah tarikannya enak. Terus untuk suara mesin mungkin agak sedikit kemerangsang karena lahar itu mungkin beberapa ada yang sedikit karatan, yang namanya oli bercampur dengan air kan. Jadi kemungkinan nanti dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan ini kita minta orangnya untuk ganti oli lagi, biar bekas-bekas air yang masih ada dalam mesin itu terbuang secara sempurna. Oke, baiklah dulurku, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan untuk kasus Revo ini ya. Jika ingin ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan ke kolom komentar. Terus untuk penyebabnya dia bisa masuk ke ke mesin itu kemungkinan besar dari saringan hawa. Jadi dari saringan hawa masuk air ke dalam mesin, karena nggak pakai saringan hawa dan juga di karburator terlihat banyak sekali airnya. Ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kami agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten di bengkel. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.